Oke, selamat datang kembali di podcast sederhana ini, podcast after office hours ya. Nyantai-nyantai nih setelah pulang kerja, ngobrol-ngobrol bareng Bang Rolando nih. Bang Rolando, supervisor dari Mitra Mega Kreatif Promosindo, PT Mega Kreatif Promosindo, yang bertugas di Jakarta Utara. Langsung aja nih kita sapa. Selamat malam Bang Rolando. Selamat malam Bapak Bu. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Gimana nih keadaan hari ini? Keadaan hari ini ya seperti rutinitas seperti biasa ya. Kerjaan untuk mengawal sales force. Karena emang itu kerjaan kita ya sebagai supervisor. Betul itu. Kewajiban. Ya kewajiban. Ya paling kerjaan sama kayak kemarin lah, rutinitas yang sebelum-sebelumnya juga begitu. Mengawal sales force, mengawal data inputan dari teman-teman kita sales force Di lapangan. di lapangan. Nih capek nggak nih setelah pulang kerja terus diajak nongkrong nih ngobrol di sini nih? Sebenarnya sih agak antusias ya, Wah iya. karena baru pertama kali loh Wih, saya diundang di mantap. acara kayak gini. Sebelumnya Windu. Sebelumnya Windu ya iya. Lebih ke kalau dia lebih ke apa ya? Curhat masalah pribadi. Ini sebenarnya nggak boleh dipublikasikan loh. Sebenarnya nggak boleh dipublikasikan loh. Cuman apalah daya karena konten pertama. Iya, jadi emang harus ada ininya juga ya. Iya, jadi ya udahlah tampilin aja dulu deh Iya. sebagai pembuka bahwasanya kita ini ada podcast. Iya. Oke nih Bang Rolando, ini kan udah lumayan lama banget nih jadi supervisor ya. Ya, Supervisor. Dan pastinya sih udah banyak ya halangan dan rintangan, mungkin lika-liku kehidupan menjalani peran sebagai sales force ya. Bisa dibilang supervisor ini bapaknya anak-anak ya, betul. bapaknya para sales. Jadi awal karir di IndiHome ini sebagai apa sih? Apa tahu-tahu lahir langsung jadi SPV? Ya, nggak mungkin lah. Maksudnya masuk langsung jadi SPV atau gimana coba? Kalau gue sih ya, kalau gue pribadi tuh meniti karir di sini awalnya jadi sama lah, sales force awalnya. Oh, sales force, dari Ya, sales force juga. Dari sales force. Berarti kita sama ya? Sama. Pasti kan lebih gimana ya, kalau dari sales force tuh lebih mempelajarinya lebih banyak. Oh iya. Ketimbang kita jadi supervisor langsung gitu. Sebelum ada tingkatan kenaikan, Ya, tingkat kenaikan lebih banyak belajar lebih banyak belajar dulu di sales force. Di sales force itu butuh berapa lama ya? Sekitar 1 tahun lah. Oh, 1 kurang tahun lebih, baru langsung naik jabatan Iya. ke SPV. Oh, luar Ke biasa. supervisor. Itu berarti perjuangan selama 1 tahun itu membuahkan hasil menjadi SPV. Ya, jadi naik level lah. Wah, naik level luar biasa. Ini teman-teman nih yang mau jadi supervisor nih, kiat-kiatnya nanti tanya Rolando. Boleh Japri boleh. Boleh, Kalau boleh tahu Japri. nomornya boleh. Telepon aja, Kiat-kiatnya. kalau enggak video call juga nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Sebagai SVP, bagaimana caranya mengatur para SF? Ini kan SF ini kan ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur, ada yang maunya ngikut aja. Udah gua ngomong apa lu ikut. Nah, ini gimana nih cara Bang Rolando buat ngatasin berbagai macam sifat lah. Ini berapa sales sekarang? Kebetulan saya sedang megang sekitar 14 orang. 14 orang dan juga 14 sifat ya. Ya, 14 nah itu sifat. gimana itu caranya tuh biar bisa keatur dan ikut perintah dari Bang Rolando? Kalau gue sih tipe-tipe orang yang cara memimpinnya tuh kayak lebih dari hati ke hati sih.
Oh oke, heart to heart ya. Ya, heart to heart. Inggris tuh. Ya, betul, itu Inggris banget tuh. Oke. Karena gimana ya, tugas kita kan supervisor nih. Mm-mm. Arti supervisor aja menyatukan visi kan. Betul, Visi dari 14 watak ini tuh nggak mungkin semuanya sama, betul. pasti berbeda-beda, dan itu nggak gampang loh untuk nyatuin mereka kayak ngikutin apa yang gua mau tuh susah. Benar. Nggak Susah, segampang 14 orang ya. kayak kita membalikan tangan gitu, nggak Siap. segampang itu. Cuman ya gimana ya, kalau gue pribadi sendiri sih, gue selalu mendekati dengan cara ya ngobrol lah, sering ngobrol. Maksudnya ya gue anggap dia temen, dia juga nganggap gue temen. Jadi gue nggak, sebenarnya sih nggak ada spasi lah, nggak terlalu ada spasi sama sales post di bawah gue ini. Friendly ya, Friendly. ya. Oke. Karena gue itu cara yang gue lakuin tuh emang kayak gitu, friendly. Wah, luar biasa banget Bang Rolando. Jadi lebih ke, jadi kalau dia udah merasa dekat sama kita, jadi kalau dia mau nolak apa perintah kita pun jadi dia merasa nggak enak. Iya, merasa nggak Karena enak. Kita juga udah baik sama dia, dia juga udah baik sama kita. Itu luar biasa banget. Coba tuh dicontoh tuh untuk mohon maaf ya, supervisor yang baru mungkin baru menjajakan karir di dunia perselesan sebagai supervisor, mungkin yang baru naik jabatan juga. Bisa dicontoh nih dari Bang Rolando. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut silakan japri aja, karena ini memang kita nggak bisa bahas semua juga sih. Ya kalau mau tanya lebih lanjut silakan japri aja. Ini menurut gue sih apa ya? Sama sih apa yang kayak gue implementasikan kepada sales-sales gue sih. Lebih ke friendly aja. Dan nanti kalau ketika dia sudah merasa dekat dan merasa berteman dengan kita, dan pada akhirnya dia akan segan menolak apa yang kita sudah perintahkan. Ya, betul. Luar biasa. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Dari sepanjang perjalanan karir, itu pasti ada pengalaman baik dan buruknya itu pasti. Ya kan? Pasti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Iya kan? Pasti ada. Jadi kita berbicara masalah pengalaman buruk aja dulu deh. Nanti baru yang senang-senang. Jadi kan bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Kita cari yang buruknya. Ini paling pengalaman buruk dan yang pernah lah bikin nggak enak di hati itu apa? Satu contoh atau beberapa contoh mungkin bisa. Kalau pengalaman buruk sih pernah ngalamin tuh, namanya ngerasain udah bener-bener nggak kuat gitu. Pernah ngerasain. Oh, down banget ya? Down, udah terlalu down, dan dulu juga pun udah ngajuin untuk resign. Oh, saking nggak kuatnya menahan tekanan dari atas dan dari bawah, bawah pun selalu ada tekanan. Jadi kadang udah berpikir aja udahlah mundur aja, nggak usah dibikin ribet, karena udah di bawah tekanan kan, namanya orang di bawah tekanan pasti putus asa. Cuman karena ada sedikit support dari tim MCP juga. Terima kasih banyak, terima kasih Ya, untuk terima kasih banget Nathanael untuk Pak Nathanael, Setiabadi, ibu beserta ibu dan keluarga besar MCP yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Ibu Ari, Ibu Ari, Bu Ira, Ibu Ira, Pak Asep. Nah, Asep. tadi barusan Pak Asep kesini. Iya. Tadi Pak Asep sore kesini nih. Terus juga Mbak Monik, Mbak Cindy, Mbak Putri, ya Mbak yang bagian keuangan yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Bang Edu, luar biasa. Terima kasih banyak nih untuk support yang luar biasa, dan juga nggak lupa juga ya, kalau berbicara masalah support saya antusias banget ini, malah dari Witel, apalagi dari Witel kayak Pak Madina, Pak Atim, Pak Adi. Ya, kita nggak bisa sebutin satu-satu lah. Yang jelas orang-orang itu yang bikin kita jadi apa ya, leluasa lah untuk mencari rezeki dan nafkah di sini bareng-bareng. Luar biasa banget. Sangat ini ya, apa ya, sangat menghormati sekali lah dan menghargai apapun keputusan mereka tetap kita terima. Itu pengalaman buruk. Ya, pengalaman buruk. Sempat down banget itu ya. Sempat down dan emang sempat mau mundur juga. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang lain yang lebih parah mungkin daripada itu. Kalau lebih buruk sih, Karena lagi door to door mungkin. kalau sama pelanggan, pengalaman buruknya tuh sih cuman sekedar ya kayak biasa sih sebenarnya, kayak dicaci maki.
Kalau dicaci maki mah bukan lu doang bang, gua rasa Makanya seluruh mungkin hampir semua sales force ini pernah dicaci maki. gua rasa seluruh sales di Indonesia kali lah. Kalau berbicara kalau berbicara berhadapan sama pelanggan itu udah pasti. Udah pasti. Perihnya dicaci makinya Iya, itu kayaknya. itu karena bahasa mereka juga udah bawanya yang udah terlalu ini juga. Padahal kan dari guanya juga nggak begitu gimana gitu, masih bahasa sopan lah. Betul. Tapi terkadang juga kita kan namanya juga lagi capek. Iya. Terus kena caci maki kayak gitu kan jadi bawaannya tambah jadi gimana gitu. Itu yang emang pengalaman yang buruk, tapi emang semua pasti bakal ngalamin kayak gini kok. Pasti. Nggak akan ada yang nggak dicaci maki lah, pasti semua dicaci mulus maki aja gitu ya, nggak pasti. bakalan ada yang mulus-mulus aja bener. Ada yang mulus. Ya ini mungkin untuk para pelanggan tolonglah. Iya, tolonglah. Sales itu bukan bahan pelampiasan. Iya. Sales itu bukan bahan pelampiasan karena sales juga kerja ikut aturan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh sales, tolonglah kalau mau marah-marah lihat-lihat dulu. Iya, Tuh sales capek apa enggak posisinya. takutnya ada orang yang mungkin kelebihan emosi juga dia capek juga. Capek kan. juga. Kadang-kadang kita bisa melakukan apa yang nggak seharusnya kita lakukan tuh. Ini mohon maaf banget buat para pelanggan nih. Tolonglah, kami ini sales bukan bahan pelampiasan ya bang. Bukan bahan pelampiasan. Luar biasa bang Rolando. Oke. Ini kan pengalaman buruknya tadi kita ngebahas ya. Sekarang pengalaman yang baiknya. Kalau pengalaman baik ya sama sih, kalau ini pasti pelanggannya nggak, maksudnya gini, jadi kan kita pengalaman buruk tuh sama pelanggan, pengalaman baiknya pun sama pelanggan. Oh iya benar, karena kan kita memang berinteraksinya sama pelanggan. Benar. Pengalaman baik tuh pernah ada waktu zaman masih sales force tuh, kenal sama pelanggan tuh yang royalnya luar biasa. Jadi awal dia sering telepon, ya mungkin diajak komunikasi juga asik sayangnya. Jadi dia lebih gimana ya, dia gangguan dikit, gue yang dicari. Tapi ya begitu, maksudnya kalau orang yang udah royal, kita bantu sedikit pun pasti dia bakal ngeluarin upah lah. Oh luar biasa. Itu memang luar biasa. Kalau saya sudah hampir dihitung-hitung tuh hampir jutaan kali dia ngasih. Oh luar biasa. Makanya itu pengalaman yang paling senang juga ya, sampai sekarang sih masih berhubungan sama dia. Jadi kalau dia mau pasang di daerah mana di luar Jakarta Utara, tetap gue yang bisa sampai melayani sampai ke pasang lah. Luar biasa. Pengalaman baiknya. Pengalaman baik itu paling baik. Gathering ya. Gathering juga. Sales. Ini bagi sales-sales yang baru, kita nanti ada gathering loh. Cuman kan ini lagi masa pandemi. Biasanya itu 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dari kalau untuk Wital itu memang sering ngadain kok. Iya, dulu kita sering banget sih gathering, dulu waktu belum pandemi ya. Sekarang udah masa pandemi. Dan juga dari gathering SPP ya, dari MCP ya, dari Mitra. MCP. Terima kasih banyak tuh, itu berkesan banget. Kalau bisa adain lagi. Adain lagi karena itu sebenarnya hiburan dibungkus sama pelajaran juga. Iya, betul. Jadi sekali. kita dibawa Evan dibawa ilmu juga Siap, betul. Jadi semuanya hampir udah mencakup semua lah, makanya. Jadi kita waktu itu seluruh Indonesia itu kita kayak kenal deket banget. Iya, kenal deket banget. Itu emang benar-benar momen yang menyatukan gimana ya, dari para supervisor yang terbaik, dari yang baru, dari yang lama, biasa-biasa aja, itu semua bergabung dalam satu wadah begitu. Gua rasa sih itu paling momen terbaik, karena itu dari kepala supervisor yang banyak itu bisa disatuin di situ tuh ya, emang luar biasa aja sih. Dan acara-acaranya juga berjalan dengan lancar, ya. Seru. Dan sampai gue juga sampai sekarang ini masih chattingan nih sama Jumadi ya. Hidup Jumadi. Ini kalau yang masih ingat hidup Jumadi. Ini ditunggu lagi nih Pak Nail. Iya betul, itu Pak, betul banget tuh, karena gathering ini supervisor ini emang banyak ilmu juga, butuh hiburan juga karena kita juga udah lumayan penat sih. Oke.
Bang Rolando ini kan udah lama nih Ya. jadi SPP di Indihome lah. Iya. Waktu jadi sales juga jadi SPP. Apa sih kiat-kiat atau saran buat teman-teman SPP di luar sana biar bisa mendapatkan pencapaian seperti Bang Rolando sekarang ini? Sebenarnya sih cuman ada 3 kata aja sih. Pertama, sabar. Tuh Itu satu paling utama itu paling sabar. penting, bener. Karena kalau dibilang nggak sabar, kita ini pemimpin. Wah, betul. Kita ini yang di atas. Jadi kalau kepalanya aja udah nggak sabar, gimana yang bawah? Good. Betul, Bang. Terus Bener banget itu, bener. Yang kedua, ikhlas aja sih sebenarnya. Karena kita kan menghadapi pelanggan tuh nggak cuman 1-2 watak juga. Betul. Bermacam-macam wataknya. Ada yang wataknya keras, ada yang wataknya memang udah dari sananya begitu. Jadi walaupun kita sebisa mungkin, walaupun ada satu trik sih kalau ngadepin pelanggan. Jadi konotasi cara kita berbicara tuh harus dibawa dia satu tingkat. Oh, betul. Nah, ini ilmu nih, benar-benar Bang Londo. Ilmu nih. Jadi harus semisal dipraktekin. dia suara agak keras, ya kita agak keras juga tapi di bawah dia. Harus di bawah satu level dari dia. Jadi pengertiannya dia keras, kita juga keras, tapi kita nggak boleh terlalu keras melebihi si pelanggan Dia, itu. melebihi level konotasi dia. Karena kalau kita terlalu pelan pun dia nggak akan ngerti, karena dia emang suaranya udah besar. Makanya ya Betul. kalau bisa diimbangi tapi di level di bawah pelanggan ini. Betul. Itu sih trik yang paling gua jalanin selama ini ya. Pelanggan pun ngerti. Itu yang Dua. kedua. Yang ketiga sih bersyukur. Itu paling penting itu. Karena ya kita tahu sendiri kan kalau kerja di sini kita bukannya kayak gaji yang tetap. Betul. Gaji apa yang sesuai kita jual, apa yang sesuai kita pasarkan. Jadi enggak, ya walaupun seberapapun Hasilnya. kita harus tetap bersyukur. Tuh. Karena Berarti kalau kita nggak pernah bersyukur, kita nggak akan pernah puas. betul. Nggak ada habisnya. Ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Betul. Jadi yang pertama tadi sabar, yang kedua tadi ikhlas, yang ketiga bersyukur. luar biasa. Itu bisa jadi pelajaran tuh buat teman-teman sales force juga, buat supervisornya juga, supervisor agency. Ya semoga kita bekerja itu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang pasti ya. Dan juga yang paling penting juga diberikan kesehatan, ya enggak? Betul, sehat. Kalau yang penting itu sehat ya paling kan. penting. Kalau apa namanya ya, posisi kita harus prima lah kalau Iya. mau turun terjun ke lapangan itu harus dalam posisi prima. Jadi jangan lupa jaga kesehatan juga tuh teman-teman Iya, yang di betul. lapangan, apalagi kan sekarang musim pandemi begini. Jadi protokol kesehatan harus tetap Iya, harus benar-benar dijalankan, diperhatikan lah. diperhatikan dan dijalankan. Jadi jangan sampai apa yang kita perbuat hari ini jadi buruk di kemudian hari. Iya, betul. Oke juga nih Bang Rolando. Kan gini nih, ini gue mau apa ya? Dibilang curhat bukan, tapi dibilang nggak curhat tapi juga kayaknya curhat juga sih. Agak bingung juga nih ngomongnya. Kalau gue lihat ya, kalau dan informasi-informasi yang gue dapat, image-nya sales itu kan udah jelek ya di mata masyarakat. Ya, betul. Ya kan? Sales IndiHome gini lah, bisa sales IndiHome jelek-jelek. Sales IndiHome nggak rapi. Nah, itu gimana tuh menurut Bang Rolando sendiri? Kalau sebenarnya kalau kayak sales IndiHome ini kan terkenal image-nya buruk ini kan karena ada oknum. Iya, betul, oknum. Itu nggak semua ya berarti ya? Pernah ada pepatah ngomong kalau 1000 kebaikan pun nggak akan pernah diingat
dengan salah satu keburukan kita. Oh iya. Betul. Jadi Betul. kalau dilihat sih emang sales ini kelihatan image-nya jelek ya mungkin karena oknum yang sebagian, nggak semuanya sales yang Betul. banyak kok contohnya sales-sales yang good looking, Betul. terus berprestasi juga, Ya, banyak. pinter juga, itu banyak. Jadi ya mungkin kalau ya itulah tadi pepatah yang tadi dibilang itu 1000 kebaikan kita nggak bakal ada artinya kalau kita punya sisi buruk satu aja. Jadi pesan untuk sales agar image-nya baiklah di mata masyarakat itu apa sih? Kalau Biar pesan sih buat teman-teman sales force yang penting satu attitude yang dijaga, attitude. Oke, luar biasa. karena attitude itu udah paling kunci utama lah. Lu walaupun lu terlihat muka lu jelek atau apa, kalau attitude bagus pasti orang mandang lu itu orang yang benar-benar punya wawasan luas. Betul. Walaupun sebenarnya pendidikannya Ya pendidikannya walaupun pendidikannya dia nggak sama kayak apa yang kayak dipikirkan orang-orang lah maksudnya. Jadi attitude yang paling penting tuh kalau sama pelanggan. kadang-kadang juga apa ya, kalau kita berbicara masalah attitude, apalagi kalau kita ngelihat cara kerja sales-sales yang baru, new sales, itu pelanggan antar pelanggan satu dan pelanggan yang lain itu dibantai rata aja cara berbicaranya. Ya. Gini loh, ada pelanggan memang yang nggak bisa terima lu ngomong gaya bahasa lu kayak gitu, tau nggak? Jadi nggak bisa lu, misalkan lu seumuran nih, tetap nggak bisa lu bantai sama cara gaya bicara lu yang sama yang seumuran, nggak bisa. Biar bagaimanapun, walaupun dia lebih kecil daripada lu, dia tetap pelanggan. Ya, betul. Jadi dia adalah orang yang harus lu hormatin gitu loh. Jadi lu nggak boleh, lu mah bocah kecil ya kan. Ini mah gua ngomong bocah kecil santai aja kali cara ngejelasinnya. Tetap harus nggak boleh. Jadi kita nggak boleh kasih nggak boleh kasih batasan kayak gitu, karena apapun keadaan pelanggan, berapapun umur pelanggan, itu tetap harus kita hormati. Jadi itu yang mungkin yang bisa yang salah satu faktor bikin image sales itu jelek, dari gaya bahasa, bahasa kepada pelanggan. Jadi cara menyampaikan apa yang mau disampaikan salah. Gitu loh. Jadi kayaknya sih sales memang harus dikasih training untuk, kayaknya sih udah ada ya. Udah ada. Kayaknya sih ada ya. Cuman mungkin nggak mau digubris atau memang nggak diimplementasikan. Jadi memang dari Telkom sendiri memang udah ada pelajarannya loh itu. Udah ada tes-tesnya juga. Memang bagaimana cara berbicara dengan pelanggan. Bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan yang dengan baik, yang benar gitu loh. Betul. Jadi ya mungkin itu sih yang gua pikir jadi jadi bahan cemoohan masyarakat luas sih, karena mengenai image dari Telkom itu. Ya jalan satu-satunya adalah itu, jaga attitude aja, dan coba dibuka lagi. Kalau enggak tanya aja sama supervisornya atau agensi juga boleh, ke retail terdekat juga boleh mungkin. Cara-cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan keadaan baik dan benar. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih, Bang Rolando? Mungkin buat timnya? Kalau buat tim ya, gue banyak banget sih sebenarnya mau gue sampaikan kalau buat tim. Gak apa-apa, sampein aja, santai kok, sambil santai aja kok kita. Kalau buat tim gue tuh, gue kan ini orangnya friendly. Ya. Gue nggak pernah namanya nyuruh-nyuruh, nggak pernah namanya keras, itu gue nggak bisa. Karena gue emang tipenya tipe friendly, jadi gue nggak bisa keras. Maksud gue gini loh, kalian kan udah dewasa. Satu tuh, kalian udah dewasa, kalian udah punya tanggung jawab. Namanya bekerja itu mau dimanapun, mau jadi apapun itu harus tanggung jawab. Jadi nggak ada kata nggak harus tanggung jawab, pasti ini harus tanggung jawab. Namanya pekerjaan tuh harus tanggung jawab, walaupun itu jabatan lu apa, lu jadi apa, itu benar-benar harus tanggung jawab. Jadi nggak perlu lu namanya gua harus ngomel,
lu harus ke sini, lu harus ke sini. Sebenarnya kan nggak juga, gue nggak orangnya tipenya nggak begitu. Tapi apa yang gue perintahin setelah gue suruh kayak gini, ya maksudnya ditanemin aja tuh dalam, ya pertama sih dalam pikiran aja biar Betul. mindsetnya tuh ya gue emang kerja tanggung jawab. Betul. Jadi gue cuma pesen aja sih buat tim gue, kalau namanya tanggung jawab itu emang harus dijalanin. Terus yang kedua itu gimana ya, jangan males lah. Betul. Maksudnya kalau males pun kerja di sini nggak akan pernah ada hasil. Betul. Kalau lu serajin apapun, pasti rezeki itu bakal datang. Betul. Mau sesusah apapun lu dapet, kalau emang lu rajin pasti Tuhan juga nggak bakal merem kok. Betul. Pasti Luar dia biasa, bakal Bang Rolando. lihat namanya usaha kita, usaha keras kita kayak gimana, pasti dia lihat kok. Mungkin bukannya bulan ini, tapi bulan-bulan selanjutnya kita nggak pernah tahu. Betul. Ibarat kata kita nabung lah Ya, ya. yang penting kita nabung lah. Yang penting itu aja sih kalau buat tim gue ini, karena mungkin tim gue ini kan kebanyakan yang masih baru lulus sekolah. Iya ya, anak-anak nanggung lah ya. Ya, anak-anak nanggung, jadi agak susah diatur juga, agak kepala batu sih. Itulah PR-nya seorang Ya, supervisor. makanya PR gue itu supervisor ini mungkin gue harus benar-benar apa ya, ngikutin sih enggak, maksudnya tahulah alurnya ini anak muda ini maunya apa. Betul. Jadi gue nggak bisa keras juga nggak bisa. Jadi gue sih yang penting gue bilang tanggung jawab aja satu, pekerjaan itu tanggung jawab. Jadi nggak usah perlu dimarah-marahin juga, karena kan udah gede, nggak lucu juga dimarahin. Betul. Makanya ya itu aja sih buat saran apa masukan buat tim gue ini. Sebenarnya dari hasil dari apa juga sebenarnya semuanya udah hampir bisa lah. Betul. Untuk menghadapi pelanggan tuh sebenarnya udah, cuman ininya aja, tanggung jawabnya aja yang kurang. Iya, belum ada rasa tanggung jawab. Iya, belum ada rasa tanggung jawab, itu masih kurang. Maka itu aja sih yang disampaikan. Ya kalau yang lain nggak ada lagi sih. Gitu aja kali. Itu ya. aja. Aduh, ini kita lumayan enak banget ya sebenarnya, pengen ngobrol lebih lama lagi nih sebenarnya sama Bang Rolando. Mungkin teman-teman yang ngelihat mungkin pengen ngobrol banget sama Bang Rolando. Gak apa-apa, datang aja ke Witel. Bang Rolando siap menjadi coach yang baik mungkin buat teman-teman semua di rumah. Apa ya? Kita jadi ini aja, santai aja kali ya. Jadi udah sebenarnya udah habis sih pertanyaan. Apa ya? Masalah kerjaan ini di musim pandemi, menurut Bang Rolando ini gimana sih? Kalau musim pandemi gini ya jujur berat banget, susah. Kalau kita nih musim pandemi ini bukan hanya pekerja-pekerja yang kayak di PT yang kena, kita pun hampir kena juga. Memang sudah kena juga imbasnya dari pandemi ini. Dibilang berat banget, bener berat banget, karena satu sisi yang pengguna ini juga, pengguna internet ini kan agak berat juga kan, karena mereka ya maaf ada yang di PHK atau ada yang Iya, pengurangan. Karena apa nih? Karena apa? Dan juga ditambah sama isu omnibus law. Ya, omnibus law itu. Makanya makin lama ya emang sebenarnya sih pandemi ini emang cukup berat untuk siapapun, cukup berat. Iyalah, karena kita memang benar-benar harus social distancing, Iya, terus social distancing. kerja juga pada diliburin, ya kan? Kerja pada Mata pencarian jelas hilang dong kalau udah kayak gitu kan. jelas hilang. Kalau dibilang berat sih, waduh ini berat Sekali kalau, karena kan ini nggak terjadi di Indonesia doang, hampir semua negara. seluruh dunia kali ya. Karena hampir semua negara nih ekonominya mereka ini hampir semuanya. Ya emang hati-hati, udah hati-hati karena perusahaan besar banyak yang tumbang loh. Iya sih. Coba lihat kayak fast food sekarang tuh semua jualan di pinggir jalan. Itu kan berarti mereka Udah mulai apa ya? mereka menurun, Daya tapi jualnya mereka harus survive juga menghadapi pandemi ini. Ngerasain gak sih awal-awal pandemi itu orang-orang lockdown di rumah semua, tiba-tiba meningkat tuh penjualan ini. Ya, itu juga ada sisi lain yang emang menurut gue ini pandemi ini ada sisi menguntungkannya juga. Ya, betul.
Karena kan kita internet kan digital, sedangkan orang kebutuhan saat dirumahkan itu kan memang kerja harus pakai internet. Semuanya segalanya kayak sekolah online, kuliah online, semuanya pakai internet. Betul. Itu ada sisi baiknya di situ juga. Sisi ya itulah, ada sisi buruk, ada sisi baik juga. Dan semakin lama berjalannya bulan, lama-lama orang banyak yang nggak sanggup bayar. Iya, Bener nggak sih, sanggup Bang? bayar. Iya, makanya itu juga karena ini pandemi kan hanya prediksinya kan kemarin kan prediksi bisa menurun. Ternyata malah bertambah dan makin banyak. Kayak ya memang kalau kita survive di pandemi kayak gini berarti kita kuat. Iya ya, kayaknya gini loh, untuk memang sih ada penurunan ya. Ya, penurunan. Cuman kita harusnya bersyukur banget, Ya, bersyukurlah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gue pikir karena di saat orang pada nggak Nggak ada kerjaan, nggak megang uang mungkin sama sekali. Bahkan gue lihat di berita-berita itu sampai ada yang bunuh diri Ya, satu betul. keluarga ya. Gara-gara frustasi kan. Sales IndiHome masih bisa kerja dan dapat hasil. Itu luar biasa. Itu banget. luar biasa. Bersyukur banget. Iya, bersyukur Harusnya banget. pada bersyukur banget. Ya enggak? Betul. Dan sampai sekarang lu masih kerja di IndiHome, nah lu harus bersyukur banget. Iya, karena di luar sana banyak loh orang-orang yang sebenarnya mau di posisi kayak kita gini. Iya, bener. Banyak banget orang yang mau. Makanya ya selama kerja di sini ya udah cintain aja lah kerjaan Iya, ini. bener. Jadi nggak usah mentang-mentang kita kerja di pinggir jalan atau di Panas-panasan, panas-panasan, hujan-kehujanan. hujan-kehujanan, kita nggak bersyukur. Nah, Karena orang lain di luar sana bener-bener loh masih banyak yang mau kerja. masih banyak mau kerja. Kadang-kadang lihat mereka ini, jadi ini pesan juga sih untuk Iya, teman-teman ya, untuk teman-teman sales ya, dimanapun kalian berada. Saya juga sih sebenarnya sama belajar, cuman kita saling mengingatkan aja. Jadi cintailah pekerjaan, Betul. ya enggak? Cintailah pekerjaan tanpa harus lu mikir kerjaan lu itu levelnya ada di mana, Iya, ada di mana. gitu loh. Kalau lu harus panas-panasan dan hujan-hujanan di luar demi mendapatkan rupiah, lu nggak perlu malu, Iya, nggak perlu gitu malu. loh. Lu nggak perlu malu. So itu kan dapat duit. Iya, dapat Itu duit. kan menghasilkan uang. Ketimbang lu banyak, lu sekarang ngelihat orang-orang yang nggak makan lah Iya, sampai betul. 3 hari atau 2 hari, ya nggak? Betul. Mau beli beras buat keluarganya aja Nggak bisa. susah, gitu loh. Jadi lu harus bersyukur, bro. Lu setiap bulan lu masih bisa dapat hasil lah. Hasil, betul. Ya nggak? Seenggaknya biar sedikit atau banyak itu ada pemasukan. Ada tiap pemasukan, benar. bulan. Gitu loh. Lu harus bersyukur. Jadi intinya lu kerja nggak perlu tahu level kerja lu di mana. Asalkan kerja yang lu sedang kerjain sekarang itu bisa menghasilkan, dan yang intinya adalah berkah. Berkah, betul. Benar nggak? Kalau berkah jatuhnya jadinya panjang. Panjang. Tuh pesen tuh buat sales tuh. Mulai dari sekarang jangan pada malas deh. Iya, betul. Jangan pada males. Jangan pada malas deh. Mikirin, kalau mikirin diri sendiri mah pasti ibarat kata, apalagi yang anak-anak muda zaman Iya, sekarang muda ya. zaman sekarang. Anak-anak nanggung itu kan apa ya? Gue mikir gue baru bawa badan, Iya. gue masih bisa minta ke orang tua Iya. gue ya kan. Itu mulailah berhenti lu untuk berpikir seperti itu. Karena gini, karena setelah lu lulus sekolah, mungkin orang tua lu juga mau santai lah, ya nggak? Iya, betul. Santai dan juga nggak terlalu banyak mikirin buat kebutuhan hari-hari. Jadi setelah lu lulus sekolah, jadilah yang berarti bagi keluarga lu, bukan malah nambahin beban. Iya, betul. Gitu loh. Jadi lu pada harus berpikir positif. Jadi jangan mentang-mentang lu masih punya orang tua, lu ntar gue minta aja deh, gampang gue berangkat aja, santai aja gue main game di OT atau gue duduk-duduk doang di lokasi kerja. Itu salah besar, bro. Udah Ya salah nggak? besar itu. Itu pesen tuh buat lu orang semua. Semoga apa yang kita obrolin di sini, apa yang kami sampaikan di sini bisa membangun semangat dan merubah cara pandang lu menghadapi dunia ke depan. Iya, betul. Benar-benar merubah lah. Maksudnya dengan obrolan kayak gini mungkin ada yang tergerak hatinya atau ada yang lebih semangat lagi lah untuk hari Betul, esok dan betul. hari selanjutnya itu emang harus semangat. Betul. Itu aja sih yang kalau gue sampein, karena anak-anak muda ini emang jiwanya masih terkesan emang Rentan ya. rentan, masih
masih goyang lah kalau dibilang anak sekarang tuh masih oleng goyang. lah. Oh, Kalau oleng kalau lah. kalau kata dunia per driveran Iya, itu pendrivernya oleng. Supir Makanya oleng. mereka ini emang harus ada support, harus motivasi juga. Benar. Jadi mereka ini juga tergerak dalam pekerjaan ini juga. Wah luar biasa nih, udah nggak kerasa nih hampir 1 jam lebih nih. Gua ngobrol sama Bang Rolando. Seru juga nih. Seru banget. Seru banget ya, luar biasa. Jadi semoga ini bermanfaat lah bagi kalian semua yang nonton, dan juga mungkin dalam hal ini ada pihak-pihak yang terkait, kami mohon maaf. Mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman yang nonton atau Bapak Ibu sekalian kurang berkenan di hatinya apa yang kami obrolin hari ini, ya mohon dimaafkan. Mungkin ada yang mau konsultasi mengenai motivasi atau wejangan untuk dunia perselesan, kita terima nih. Komen aja di kolom komentar ya. Nanti di kolom komentar kita silakan di komen. Tolong dibantu subscribe ya channel kita. Tolong dibantu subscribe dan like and share, komen. Ditunggu nih untuk komen-komennya. Oke, makasih banyak nih Bang Rolando. Oke, sip. Makasih banyak untuk obrolannya malam ini, pelajarannya malam ini, dan santai-santainya malam ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.